Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesungguhnya titian Shirathul Mustaqim itu haruslah kita dapati dan ketahui dimulai dari kita, manusia yang diwajibkan untuk mengkaji surah Al-Fatihah. Kenapa surat ini menjadi induk dan lebih utama dari surat-surat yang lain? Karena di situ mengandung tauhid awalan dan tauhid akhiran. Sebab dalam surat tersirat menyimpan rahasia ilmunya Nur Ahmad. Di situ yang dapat paham hanya Nur Muhammad saja. Maka mengapa Muhammad menjadi utusan penghulu alam? Awalan dan akhiran. Maksud kata Nur Ahmad menyimpan ilmunya dalam surah Al-Fatihah. Karena akan dapat dijelaskan sendiri oleh Nur Ahmad. Sejak sebelum ciptaan pertama kali dicipta, siapakah yang kalian mohon pertolongan dan siapa pula yang dapat melindungi kalian dari tipu dayanya makhluk yang namanya manusia, yang dibungkus dengan nafsu ini, wahai hamba sahaya? Mereka menjawab bahwa sesungguhnya engkaulah Nur Ahmad melalui lafal Allah. Engkau memberi penerangan, petunjuk, az-zikr, az-shifa dalam Al-Furqan. Dan apakah kalian sanggup mendapati aku setelah kalian berada di alam ciptaan? Sang hamba menjawab, sanggup. Agar kami tidak tersesat di tanah yang engkau haramkan. Agar aku keluar dari tanah itu setelah mendapat petunjuk dari Nur Ahmad. Dan apabila sudah tercipta, apakah kalian tidak berdusta kepadaku dan tidak akan menyembah Tuhan-Tuhan yang diciptakan oleh manusia, wahai hamba sahaya? Hamba sahaya menjawab, kami tidak akan menyembah Tuhan-Tuhannya manusia, dan apabila kami menyembah Tuhan-Tuhannya manusia, sesungguhnya bukan engkau yang akan menyiksa kami, tetapi kami akan disiksa oleh saudara-saudara kami sendiri di alam akhir kehidupan kami, sebab kami menyembah Tuhan-Tuhan selain. Itulah sumpah janji hamba sahaya kepada Zat yang Maha Tunggal di alam agung. Maka inilah rahasia tauhid. Syahadat. Bismillah. Al-Fatihah. Dalam diri manusia. Al-Furqan yang bernafas. Kullu nafsin zaiqatul maut. Setiap makhluk yang hidup di dunia pasti akan mengalami kematian. Sesungguhnya manusia diwajibkan untuk meminta petunjuk kepada ahli ma'rifat. Jadi yang tersurat itu harus dikaji oleh yang Maha mengetahui atas apa-apa yang tidak diketahui oleh manusia. Jadi ilmu yang tersirat lewat ayat dan surat seharusnya ahli ma'rifat yang menjelaskan. Dan mereka akan mencari orang yang memiliki ilmu omah keprabon atau ilmu laduni. Atau ilmu karomah la ilaha illallah Nur Muhammad Rasulullah. Jadi Nur Muhammad itu akan menerangkan kandungan atau yang tersirat dalam firman-firman Allah. Sebab hanya Nur Muhammad yang sudah dapat menitih jembatan atau sudah melalui titian ihdinas Shirathul Mustaqim dalam Isra Mi'rajnya, atau ilmu karomah atau omah keprabon. Hanya orang-orang khusus saja, atau belajarnya pun tidak bisa bersama orang banyak. Karena ini bukan ilmu yang bisa diceritakan dan didongengkan oleh sembarang orang. Hanya golongan yang sedikit dari kebanyakan. Maka beruntunglah orang yang dapat ilmu dari sang pemilik ilmu laduni. Karena dia tidak pernah berguru kepada manusia. Ilmu itu dibawanya sendiri, sejak zaman azali atau sebelum alam ciptaan tercipta. Alam terdahulu, atau tempat di mana manusia bersyahadat kepada Nur Muhammad. Demikian tausiah yang disampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.